semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 12 Opini Publik akan memaparkan materi hate speech dan demokrasi. Perkenalkan, saya Maria Kristensia Resanti, NIM 25M10043. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marhaini Mekarapsake dengan NIM 25M10011. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irvin Alexander Hans, NIM aku 25M10021. Hai, perkenalkan, nama aku Michelle Edianti dengan NIM 25M10039. Dan berikut ini saya akan menjelaskan tentang teori historikal. Charles Tilly menentang para pelebelan Athena kuno sebagai demokrasi penuh. Mengapa? Karena sekitar setengah dari populasi Athena adalah budak belian yang dianggap sebagai properti dan juga tidak memiliki hak politik sama sekali. Hak warga negara juga tidak berlaku bagi perempuan dan anak-anak juga warga asing. Kapasitas negara, tingkat kemampuan agen negara untuk mengontrol dan mengubah distribusi sumber daya, aktivitas, serta koneksi antar pribadi di dalam wilayahnya. Dan berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang teori demokrasi. Teori demokrasi merupakan sebuah proses perubahan di mana relasi antara warga negara dan negaranya bergerak maju ke arah yang lebih benar serta responsif terhadap tuntutan warga negara secara luas, setara, terlindungi, dan saling mengikat satu sama lain. Charles Tilly menolak pandangan konvensional bahwa demokrasi adalah sebuah sistem politik ideal yang tinggal diterapkan begitu saja. Syarat-syarat tertentu terpenuhi dan juga sebaliknya. Charles Tilly mengajukan teori bahwa demokrasi adalah proses yang dinamis, selalu tidak pernah lengkap, dan selalu menghadapi resiko pembalikan. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang demokratisasi dan dedemokratisasi. Demokratisasi itu alurnya lebih maju, jadi proses ketika negara semakin mendengarkan rakyat, memberikan hak yang sama dan melindungi warganya. Tapi kalau dedemokratisasi itu alurnya dimundur, jadi proses kebalikannya yaitu ketika hak rakyat dipangkas dan pemerintah bertindak seenaknya sendiri. Lalu dengan adanya alur maju dan mundur ini bisa merusak demokrasi dengan sangat cepat karena dipicu oleh dari atasan yang ingin mengamankan posisinya. Nah, lalu kalau misal aparat atau militer terlalu kuat tanpa diawasi, penguasa cenderung mengabaikan aspirasi rakyat demi mengamankan kekuasaannya sendiri. Contoh di kasusnya itu, misal di lingkungan RT itu sedang membahas tentang uang kas di grup WhatsApp atau di WA, tapi karena ketua RT itu mungkin merasa terganggu dengan banyaknya kritik masyarakat, sehingga di grup WhatsApp itu hanya admin yang bisa mengirim pesan. Itu masuknya dedemokratisasi ya teman-teman. Nah, tindakan menutup kolom komentar ini terjadi sangat cepat, hanya sekali klik saja, karena ketua ART itu ingin mengamankan posisinya supaya tidak terus ditanya-tanya gitu loh. Sementara untuk membangun kembali kepercayaan warga dan membuka kembali ruang diskusi tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lambat melalui serangkaian pertemuan tatap muka dan mediasi yang sangat melelahkan. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang peran opini publik, suara rakyat dalam demokrasi. Intinya dalam opini publik nggak cuma pemilu aja teman-teman. Aspirasi rakyat disalurkan setiap hari, mungkin bisa lewat demo, kritik di media sosial, petisi, hingga hasil survei. Tapi tolak ukur demokrasinya itu, negara disebut sebagai demokratis jika kebijakan pemerintah sejalan dan nyambung dengan keinginan rakyatnya. Lalu dijuluki juga sebagai rem pembatas karena suara rakyat yang kompak berfungsi sebagai rem darurat agar penguasa atau pejabat tidak bertindak seenaknya. Nah, contoh nyatanya itu ada kasus pembatalan kenaikan UKT di 2024. Ketika pemerintah berencana menaikkan tarif kuliah, mahasiswa dan masyarakat itu protes banget melalui demonstrasi dan media sosial. Nah, akibat tekanan opini publik ini,
Menteri Pendidikan akhirnya membatalkan kenaikan tersebut. Ini adalah bukti nyata suara rakyat bisa menjadi rem darurat untuk mengubah kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu gerakan sosial dalam lingkungan demokratis. Charles Tilly menjelaskan bahwa bentuk perlawanan yang digunakan oleh masyarakat umum itu tuh sangat bergantung pada jenis rezim yang dihadapi. Yang pertama ada lingkungan demokratis. Nah, gerakan sosial ini dilakukan secara eksklusif yang terbentuk hampir seluruhnya dari rezim yang demokratis. Di lingkungan ini, warga negara tuh menggunakan hak berkumpul, demonstrasi, dan diskusi publik terlindungi untuk menyampaikan tuntutan mereka. Yang kedua, lingkungan de-demokratis atau tidak demokratis. Pada rezim yang otoriter, konflik itu lebih sering termanifestasi dalam bentuk yang ekstrim, seperti perang sipil, pemberontakan, atau kekerasan kolektif, karena tidak adanya ruang bagi gerakan sosial yang legal dan damai. Selanjutnya, Charles Tilly memberi definisi operasional mengenai rezim demokrasi untuk memahami mengapa gerakan sosial tumbuh di lingkungan yang demokratis. Sebuah rezim dinilai demokratis sejauh hubungan politik antara negara dan warga negaranya memiliki 4 komponen utama. Yang pertama tuh luas, artinya melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan negara secara luas. Yang kedua setara. Setara itu maksudnya tuntutan warga negara dalam perilaku negara dialami secara setara oleh kelompok yang berbeda. Yang ketiga dilindungi. Adanya perlindungan politik dari negara terhadap ekspresi tuntutan warga negara. Yang keempat, ada konsultasi yang mengikat kedua belah pihak. Proses yang dimana negara menjalankan kewajibannya berdasarkan tuntutan yang diekspresikan oleh warga negara. Nah, gerakan sosial ini tuh menjadi jembatan utama warga negara dalam mengaktifkan aspek konsultasi yang mengikat dan perlindungan tersebut. Selanjutnya yaitu ada peran gerakan sosial dalam proses demokratisasi. Menurut data historis yang dianalisis oleh Tilly, percepatan proses demonstrasi di berbagai belahan dunia hampir selalu didahului oleh adanya mobilisasi populer berskala besar dan gerakan sosial non-kekerasan melawan rezim otoriter. Nah, gerakan sosial ini mendorong demokratisasi melalui 3 proses krusial, yaitu yang pertama, integrasi jaringan kepercayaan, menyatukan jaringan interpersonal masyarakat seperti kelompok keagamaan, komunitas dagang, atau serikat pekerja ke dalam politik publik agar warga negara memiliki komitmen terhadap partisipasi politik alih-alih menarik diri. Yang kedua, ada isolasi politik publik dan ketimpangan kategoris. Ini membantu mengikis atau memisahkan kepentingan politik dari ketimpangan berbasis ras, gender, atau kelas ekonomi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada peredaman pusat kekuasaan koersif yang otonom, yang dimana menolak dominasi aktor militer atau oligarki bersenjata yang berada di luar kendali otorisasi sipil. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu peredaman pusat kekuasaan koersif yang otonom, yang dimana menolak dominasi aktor militer atau oligarki bersenjata yang berada di luar kendali otoritas sipil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hate speech. Jadi, hate speech ini adalah strategi politik yang menggunakan kebencian dan rasa tersinggung untuk memengaruhi masyarakat. Biasanya dilakukan oleh kelompok, tokoh politik, atau organisasi tertentu untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau menyerang lawan mereka. Jadi sederhananya, hate speech terjadi ketika seseorang atau kelompok menyebarkan kebencian kepada kelompok lain atau berpura-pura saat tersinggung demi memancing kemarahan massa. Jadi tujuannya bukan benar-benar membela agama atau kelompoknya, tetapi untuk memperoleh keuntungan politik, dukungan, atau kekuasaan. Nah, teman-teman, kenapa sih hate speech itu berbahaya bagi demokrasi? Demokrasi itu membutuhkan kebebasan untuk berbicara, toleransi, rasa aman, kesetaraan hak. Tapi hate speech itu justru membuat masyarakat saling membenci, memecah kelompok masyarakat, membuat minoritas takut, dan membungkam kritik dan diskusi. Kemudian, hate speech itu adalah strategi menggunakan kebencian dan rasa tersinggung untuk memengaruhi masyarakat dan memperoleh kekuasaan politik. Strategi ini tuh sangat berbahaya teman-teman, karena memecah masyarakat, terus menimbulkan diskriminasi, memperbesar konflik, merusak demokrasi. Karena itu teman-teman, masyarakat itu perlu yang namanya berpikir kritis, tidak mudah terpancing emosi, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak. Gitu. Terima kasih.